Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rubiah Maisarah, NIM 1914080040 akan menjelaskan review 10 tentang referensi. Review 10 poin pertama itu menjelaskan fungsi referensi dalam karya tulis ilmiah. Pengertian referensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, referensi diartikan sebagai sumber acuan, rujukan, atau sumber petunjuk. Dalam suatu kegiatan menulis atau mempelajari sesuatu, referensi dipakai sebagai sumber yang diacu untuk menambah wawasan dan sudut pandang seseorang. Secara umum, referensi dapat didefinisikan sebagai rujukan terhadap suatu objek, konsep atau gagasan yang diucapkan atau disebutkan dalam konteks lain untuk mendukung konteks atau hipotesis terkini. Adapun tujuan dari referensi yaitu menunjukkan bagian tulisan yang diambil dari acuan sumber tertentu, menghindari praktik plagiat, membantu membaca untuk mencari sumber rujukan yang dipakai, memberi penghargaan pada penulis yang dijadikan sumber acuan referensi. Sumber referensi dapat kita dapatkan yaitu pada buku, surat kabar atau majalah, jurnal, internet, dan lain sebagainya. Fungsi referensi yaitu agar dapat menunjukkan bahwa suatu tulisan informasi dalam karya ilmiah bukanlah hasil dari pemikiran penulisan sendiri, melainkan hasil pemikiran orang lain juga. Adapun fungsi yang kedua, agar bisa menghargai maupun memberi suatu penghargaan pada penulisan sumber informasi sehingga karya ilmiah tersebut bisa terselesaikan. Yang ketiga, agar bisa memberikan sumber informasi yang ditulisnya agar nantinya bisa ditelusuri oleh para pembaca jika ingin mengetahui informasi maupun teori tersebut dengan lengkap. Yang keempat, untuk memberitahukan kepada pembaca bahwa apa yang telah ditulis bukan hanya dapat dari pemikiran sendiri, namun juga mengambil pemikiran orang lain. Yang kelima itu, bagi pembaca yang ingin mengelangkah lebih jauh tentang pertanyaan telah ditulis dalam karya tulis dibuat, maka bisa secara langsung mencarinya dari daftar buku yang telah ditambahkan. Selanjutnya yaitu menjelaskan aturan pengutipan, A-note atau body note, footnote, pada karya tulis ilmiah. Menjelaskan aturan pengutipan in-note, body note pada karya tulis ilmiah. Body note yang dikenal juga dengan istilah catatan tubuh yang merupakan sumber kutipan juga sama seperti footnote. Hanya saja catatan tubuh ditulis langsung di akhir kutipan sehingga tidak diletakkan di bagian margin bawah naskah. Jadi naskah yang diletakkan, dengan kata lain, catatan tubuh ada catatan khusus yang diletakkan di akhir sebuah kutipan yang diberi catatan dan ditempelkan di dalam tanda kurung. Adapun aturan pengutipan body note, yaitu catatan tubuh ditulis menyatu dengan naskah yang kemudian dipisahkan oleh tanda kurung, sehingga pembaca bisa langsung mengetahui bahwa yang dibaca adalah kutipan. Pada nama penulis dalam catatan tubuh akan ditulis dengan nama belakangnya saja. Jadi semisal sama penulisnya adalah Herdi Senjaya, maka hanya ditulis Senjaya saja, diikuti komponen berikutnya. Isi dari catatan tubuh lebih ringkas, yakni hanya mencantumkan nama belakang penulis, tahun terbit, dan diakhiri dengan halaman di mana dikutip diambil. Pada catatan tubuh juga berfungsi sebagai akhir kalimat kutipan, sehingga setelah tanda kurung tutup diketik maka diikuti tanda titik. Jika sumber kutipan diletakkan di awal atau catatan tubuh diletakkan sebelum kutipan ditulis, maka penulisnya dimulai dengan menuliskan nama belakang pengarang. Catatan tubuh diawali setelah kurung tutup diikuti kata hubung seperti bahwa, yakni, dan sejenisnya, baru kemudian kutipan ditulis oleh penulisnya. Contohnya, menyusun perencanaan adalah hal penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Reni, 1993,14 tutup kurung. Contoh yang kedua itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Reni 1993,14 bahwa menyusun perencanaan adalah satu hal yang penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Adapun menjelaskan aturan pengutipan footnote pada karya tulis ilmiah. Footnote atau catatan kaki merupakan sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bahwa pada halaman buku biasanya dicetakkan dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf yang ada di dalam teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok.
Adapun aturan pengutipan footnote, yang pertama itu catatan kaki ditulis dengan huruf yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan huruf pada teks. Biasanya memakai ukuran 10, sedangkan pada teks naskah menggunakan huruf dengan ukuran standar yaitu 12. Catatan kaki kemudian ditulis dengan pengaturan 1 spasi. Nomor dari catatan kaki ditulis sedikit naik ke atas, mirip dengan pangkat pada satu bilangan. Setiap menulis catatan kaki maka dibuat menjorok ke dalam sedikit. Penulisan yang menjadi sumber kutipan ditulis dengan nama asli dan apa adanya tanpa perlu dibalik, sekaligus tidak mencantumkan gelar penulis. Jika sumber kutipan ditulis oleh 3 penulis, semua nama penulis dicantumkan tanpa memakai gelar dan tidak dibalik. Adapun contoh penulisan footnote yaitu pada buku yaitu 1 Bodi Harsono, Hukum Agrari Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrariat, dalam kurung Jakarta .2 D Jembatan 2003 dalam kurung halaman .24. Jurnal Ilmiah Nikmatul Huda 2014, Perkembangan Hukum Tata Negara atau dalam kurung Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan, UII Press, Yogyakarta, halaman .299. Adapun menjelaskan aturan pengutipan endnote pada karya tulis ilmiah. Endnote merupakan bentuk penulisan referensi yang diletakkan pada bagian akhir suatu karya ilmiah, tepatnya sebelum daftar pustaka. Pada dasarnya, teknik penulisan endnote persis sama dengan footnote. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk footnote juga berlaku untuk endnote, termasuk ketentuan untuk penulisan daftar pustaka. Perbedaan endnote diletakkan di bagian akhir suatu karya ilmiah. Adapun aturan pengutipan endnote yaitu buku lembar kerja Word yang sudah berisi karya tulis ilmiah, arahkan paragraf yang akan diberikan sumber referensi. Kemudian pada tab referensi, pilih insert endnote atau untuk membuat catatan akhir. Lalu, kursor akan berpindah pada bagian untuk mengetik isi endnote. Secara otomatis, Word akan menempel isi footnote di akhir per halaman, sedangkan isi endnote di akhir dokumen skripsi atau jurnal. Isi endnote secara otomatis akan membuat endnote pada akhir halaman kerja, artinya catatan itu berada paling akhir lembaran. Kalau ada 10 lembar, berarti endnote berada di dalam ke-10 dan seterusnya. Selanjutnya itu menjelaskan aturan penulisan referensi dari berbagai sumber berdasarkan beberapa style, voiceover, dan lain pada karya tulis ilmiah. Aturan penulisan daftar pustaka Herver style yaitu sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Daftar pustaka tidak dibagi-bagi menjadi bagian-bagian berdasarkan jenis pustaka, misalnya buku, jurnal, internet, dan sebagainya. Yang ketiga, ditulis 1 spasi berurutan secara alfabetis tanpa nomor berdasarkan nama akhir pengarang atau organisasi yang bertanggung jawab. Yang keempat, jika literatur ditulis oleh 1 orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dahulu. Kemudian, singkatan, nama depan dan nama tengah, dilanjutkan dengan tulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Apostiles. Apa itu sendiri merupakan kependekan dari American Psychological Association, sehingga apostil merupakan salah satu bentuk sitasi yang dilakukan oleh organisasi APA terutama untuk pendidikan psikologi dan sosial. Contohnya itu daftar pustaka diurutkan alfabetis berdasarkan nama belakang penulis atau judul apabila tidak ada penulis. Nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Yang ketiga, apabila ada penulis sama dalam daftar pustaka ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Bisa ditambahkan huruf A, B, C setelah tahun. MLA Styles. ML merupakan kependekan dari Modern Language Association. ML Style merupakan suatu bentuk sitasi yang dikeluarkan oleh MLA untuk sumber-sumber penelitian. Model MLA ini dirancang sangat sederhana untuk mempermudah penulis dalam pengutipan. MLA banyak digunakan untuk penulisan dalam bidang bahasa Inggris dan
Adapun nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang atau akhir yang dituliskan dengan depan. Yang kedua, tahap terbit yang diletakkan pada bagian akhir. Yang ketiga, kutipan terbit. Kutipan pada halaman cukup dengan menuliskan kata akhir dan nomor halaman kutipan. Yang keempat, pada beberapa media tertentu dapat ditambahkan informasi jenis media dan format, misal cetak, offline, web, dan lainnya. Adapun Amastyles merupakan bentuk citasi yang dikembangkan oleh American Medical. Gaya citasi ini banyak digunakan untuk penulisan dalam bidang kesehatan, biologi, dan kedokteran. Berbeda dengan model APA dan MLA, model AMA ini tidak menuliskan nama penulis secara terbalik dan untuk kutipan teks menggunakan catatan kaki atau catatan akhir. Bisa kita lihat pada aturannya, semua item dalam daftar pustaka didaftarkan berdasarkan urutan numerik. Penulisan-penulisan ditulis nama belakang terlebih dahulu, kemudian nama depan ditulis inisial saja dan tidak perlu menggunakan koma di antara nama belakang dan nama depan. Gunaan spasi tunggal dalam daftar pustaka.